Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu kita akan membahas tentang about router OS dan router board. Di bab 2 ini kita akan mempelajari apa itu router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, dan arsitektur pada router board. Seperti yang kita ketahui bahwa software biasanya disebut dengan router OS dan hardware itu biasa disebut dengan router board. Jadi router OS ini itu dari vendor Mikrotik ya teman-teman. Dan router OS itu berbasis OS sama halnya seperti Linux ataupun Windows yang dapat kita install di PC ataupun virtualisasi lainnya seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Standar operasinya itu berbasis Linux ya teman-teman. Itu versi 3.3.5 kernel. Lalu kenapa sih router OS dapat kita install di PC? Itu tujuannya agar kita dapat mengcustom mulai dari prosesornya berapa, RAM-nya berapa, itu kita bisa custom jika diinstal di PC. Selain itu, jika ada kendala seperti petir ataupun error, nah router OS ini hanya perlu diperbaiki pada part-part yang rusak saja ya teman-teman. Namun, jika router board itu harus diperbaiki secara menyeluruh ataupun semuanya. Selain itu juga, ada fitur-fitur yang memang router OS ini lebih unggul dari router board jika diinstal di PC atau virtualisasi lainnya. Nah, di sini kita bisa search beberapa jenis-jenis Mikrotik router OS ya teman-teman yang sudah ada, atau kita bisa cari lagi, itu ada yang namanya Dinara Mikrotik. Ini beberapa contoh Mikrotik router OS ya teman-teman, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke router board. Kalau router board ini itu lebih ke fisik ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu bahwa segala fitur yang ada pada Mikrotik itu dapat tergabung dalam satu perangkat menjadi satu kesatuan atau bisa terdapat pada perangkat pecahannya. Jadi router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi masih ada hubungannya dengan router OS ya teman-teman. Kembali ke keinginan masing-masing, ingin menggunakan router board yang simple yang sudah include dengan OS-nya, atau menggunakan router OS yang diinstal di PC. Namun kita bisa mengcustom seperti itu teman-teman. Selain itu, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi bisa dipecah seperti yang saya bilang. Kemudian tersedianya mulai dari low end sampai dengan high end router. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai router OS features. Nah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa Mikrotik itu hanya digunakan pada router, padahal pada implementasinya fitur-fitur yang berada pada Mikrotik itu ada banyak ya teman-teman. Ada dari wireless network, routing, firewall dan NAT, QoS atau bandwidth management, point to point, dan sebagainya. Yang mana fitur-fitur ini bisa dijadikan satu kesatuan pada router board atau juga bisa dipecah-pecah ya teman-teman perangkatnya. Misalnya untuk wireless network itu ada sendiri, kemudian untuk routing, firewall, dan NAT itu ada macam-macamnya sendiri, itu bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas wireless network, yang mana wireless itu terbagi menjadi dua, ada yang indoor dan ada yang outdoor, dengan standar supportnya itu B/G/N/AC. Nah, di sini contoh yang wireless indoor itu kita bisa search. Nah, di sini ada contoh wireless yang indoor ya teman-teman. Nah, kalau yang outdoor itu ada yang namanya point to point dan ada juga yang point to multi point, yang mana pada setiap jenisnya juga memiliki perangkat khususnya masing-masing. Misalnya untuk yang point to point atau PTP itu ada perangkat khususnya sendiri yang namanya itu SXTSQ. Nah, ini contoh untuk yang PTP point to point, dan ada juga yang namanya RHGAC. Ini juga salah satu contohnya. Kemudian kalau yang point to multi point itu ada yang namanya Dynatis. Seperti ini. Ada juga yang namanya Manbox. Nah, ini ada
adalah beberapa contoh perangkat pada point to multipoint. Nah, selain yang wireless network, itu ada juga routing teman-teman seperti static routing ataupun dynamic routing yang support IP version 4 dan juga IP version 6. Nah, kalau yang dynamic routing itu contohnya seperti OSPF, BGP, dan lain-lain. Selain itu ada firewall dan NAT. Kalau yang firewall ini digunakan untuk dijadikan sebagai proteksi ya teman-teman, agar mikrotik kita aman. Kalau untuk yang NAT itu biasanya untuk klien yang memiliki IP private agar dapat mengakses IP public. Salah satu contoh penggunaan dari fitur ini, misalnya untuk yang firewall, itu bisa mengatasi serangan atau bisa memblok website dan memblok sosmed pada saat jam kerja misalnya. Kalau yang NAT biasanya digunakan untuk mentranslatekan IP private ke IP public ataupun sebaliknya dari IP public ke IP private. Selanjutnya di sini ada QoS atau Quality of Service atau Bandwidth Management, yaitu bagaimana mikrotik kita diatur untuk menghitung bandwidth yang dibutuhkan itu sekian. Misalnya pada PC gaming, bandwidth-nya itu cocoknya berapa, kemudian PC bekerja, bandwidth yang dibutuhkan itu berapa, itu diatur pada bandwidth management atau quality of service. Kemudian ada point-to-point tunneling, contohnya PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Selain ini, bisa digunakan misal untuk PC yang sedang di remote jarak jauh. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada user management. Contohnya di sini ada DHCP atau proxy, itu digunakan agar kita mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian ada hotspot atau radius. Misalnya kita di sini menyalakan hotspot, kemudian ada klien yang ingin connect ke hotspot kita bisa memberikan portal autentifikasinya seperti password dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada tools. Jadi mikrotik itu bisa digunakan sebagai bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan lain sebagainya. Untuk infonya lebih lanjut, teman-teman bisa cek pada website ini ya teman-teman. Jadi intinya mikrotik itu merupakan sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lainnya dengan berbagai macam fitur-fitur lainnya. Baik itu yang digabungkan menjadi satu kesatuan pada satu perangkat ataupun berada pada perangkat yang terpisah. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai router port name. Jadi pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik itu dibagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama ada yang menggunakan simbol name, kemudian ada yang menggunakan word atau kata, dan yang ketiga itu menggunakan exceptional naming. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu menggunakan simbol name. Di sini ada contoh RP751. RP ini merupakan router port ya teman-teman. Kemudian angka 7 ini merupakan nomor seri atau kelas dari routernya. Kemudian angka 5 ini merupakan port Ethernet dan angka 1 ini merupakan port wirelessnya. Jadi misal saya memiliki router port simbol name-nya yaitu RP981 misalnya, jadi 9 yang merupakan seri atau kelas router, kemudian 8 adalah port Ethernet dan 1 merupakan port wireless. Kemudian yang kedua itu ada yang menggunakan word atau kata, misalnya Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynatis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang menggunakan exceptional naming, yaitu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi kalau misal teman-teman menemukan router port yang lebih dari 9 port Ethernet, itu dia menggunakan exceptional naming. Contohnya ada RB600, 800, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa search, misalnya mau cari tahu tentang RB600 mikrotik. Nah, di sini nanti akan muncul perangkat router boardnya dengan nama RB600 atau misalnya mau 800. Itu nanti teman-teman bisa cari tahu lebih lanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai router port type. Kita kan di sini sudah tahu ya teman-teman tentang RB952, yaitu RB adalah router port, 9 adalah nomor seri, kemudian 5 adalah port Ethernet, dan 2 adalah port wireless. Kemudian jika setelah itu ada UI, ini itu merupakan fitur port ya teman-teman. Kemudian ada strip lagi, kemudian biasanya di sini ada 2ND, ini merupakan fitur wireless. Kemudian di sini ada strip TC, ini merupakan jenis casingnya. Jadi di sini fitur wirelessnya, jika nanti teman-teman memiliki router port, kemudian di baliknya ada kode-kode seperti ini,
Tuh nanti teman-teman bisa sesuaikan kode-kodenya yang ada di sini ya teman-teman. Misalnya U itu apa, kemudian A itu apa, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu arsitektur router board. Sebenarnya sama seperti pada di PC, namun berbedanya itu kan kalau di PC arsitekturnya adalah X64 dan ada yang X86, sedangkan kalau pada router board itu lebih daripada itu, yaitu MIPSBE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X86, MIPSLE, MMI-IPS, dan lain sebagainya. Jadi arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Kemudian software atau OS untuk setiap arsitekturnya itu berbeda-beda. Kemudian di sini kalau teman-teman ingin melihat arsitektur mikrotiknya lebih lengkap, teman-teman bisa mengunjungi website di www.mikrotik.com. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang about router OS dan router board. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.